Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai konsep relativitas. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai transformasi Lorentz. Nah, dari transformasi Lorentz selanjutnya akan terjadi kontraksi panjang Lorentz. Kontraksi panjang adalah penyusutan panjang suatu benda bergerak akibat gerakan relatif pengamat atau benda yang bergerak mendekati cepat rambat cahaya. Artinya, jika ada suatu benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka panjang benda tersebut akan mengalami penyusutan. Nah, hal ini terjadi diilustrasikan oleh Lorentz dengan memanfaatkan kerangka acuan S adalah kerangka acuan diam, S aksen adalah kerangka acuan benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Ketika pada kerangka acuan S aksen, panjang benda terukur adalah X2 aksen dikurangi X1 aksen. Sedangkan pada benda yang pada kerangka acuan yang diam, panjang benda tersebut adalah X2 dikurangi X1. Sehingga apabila dihubungkan antara kerangka diam dan bergerak, maka panjangnya menjadi X2 kurang X1 sama dengan X ini X2 ya, X2 aksen dikurangi X1 aksen per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Kemudian persamaan ini disederhanakan menjadi L sama dengan L0 akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat, di mana L0 adalah panjang keadaan diam dan L adalah panjang ketika benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Contohnya, panjang benda diukur saat bergerak menyusut 20 cm dari panjangnya saat diukur dalam keadaan diam. Bila panjang benda diukur dalam keadaan diam 1 meter dan C adalah kecepatan cahaya, maka kecepatan gerakan benda tersebut adalah dari soal ini diketahui bahwasanya panjang diamnya 1 meter, kemudian panjang menyusut 20 cm, sehingga diketahuinya L0-nya sama dengan 1 meter, panjang diamnya 1 meter, dan L panjang saat bergeraknya adalah 1 meter dikurangi penyusutannya 20 cm. Nah, 20 cm ini jika dirubah ke dalam meter, 20 dibagi 100 hasilnya 0,2. Maka panjangnya ketika bergerak adalah 1 dikurang 0,2 sama dengan 0,8 meter. Yang ditanya kecepatan gerakan benda adalah, berarti yang ditanya adalah V-nya berapa. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini maka kita menggunakan rumus transformasi panjang Lorentz tadi, di mana L sama dengan L0 akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. L-nya bernilai 1, L-nya bernilai 0,8, L-nya bernilai 0,8, L0-nya bernilai 1, V-nya yang dicari, sehingga persamaan tersebut bisa kita jadikan seperti ini. Nah, kita pindahkan angka 1 meter ini ke ruas sebelah, sehingga akarnya tinggal sendirian. Akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,8 meter dibagi 1 meter. Meternya mati, tinggal 0,8. Agar akar ini hilang, maka ruas kiri dan ruas kanan harus kita kuadratkan, sehingga akar dikuadratkan, akarnya hilang, menjadi 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,8 dikuadratkan 0,64. Nah, kita pindahkan angka 1 ini ke ruas sebelahnya. 1 pindah ke ruas sebelah menjadi seharusnya 0,64 dikurangi 1. Tapi ini kan hasilnya jadi negatif, min V kuadrat per C kuadrat. Kita harus menghilangkan nilai min di sini, sehingga ruas kiri dan kanan dikali minus. Maka minus dikali minus positif, min V kuadrat per C kuadrat menjadi V kuadrat per C kuadrat,
0,64 positif tadi dikali minus, maka hasilnya min 0,64. 1 tadi pindah ke sana kan min 1 dikali minus hasilnya positif 1. Maka V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dikurang 0,64 sama dengan 0,36. Nah, untuk menghilangkan pangkat 2-nya, maka ruas kiri dan kanan kembali kita akarkan. V kuadrat diakarkan V, C kuadrat diakarkan C, 0,36 diakarkan menjadi 0,6. Kemudian kita pindahkan C di samping bawah ini pindah ke sebelah sini. Maka didapatkan V sama dengan 0,6C. Nah, dari contoh ini bisa kita aplikasikan ke soal berikut. Seorang pengamat di bumi melihat pesawat bergerak dengan kecepatan 0,6C. Panjang pesawat saat di bumi adalah 720 meter. Maka panjang pesawat saat bergerak adalah, silahkan diselesaikan soal tersebut. Selanjutnya mengenai dilatasi waktu. Dilatasi atau pemekaran waktu adalah dampak dari anggapan bahwa waktu tidak mutlak tetapi relatif. Dilatasi waktu ini didapatkan berdasarkan pernyataan Einstein yang menganggap bahwa ruang dan waktu tidaklah konstan. Hanya kecepatan cahaya yang bernilai konstan. Sehingga kemudian nanti rumus dilatasi waktu adalah delta T sama dengan delta T0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat, di mana delta T adalah selang waktu untuk benda yang bergerak diamati dari orang yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, dan delta T0 adalah selang waktu dihitung dari keadaan diam atau yang berada di bumi. Contohnya, suatu peristiwa terjadi selama 3 sekon menurut pengamat yang bergerak menjauhi peristiwa itu dengan kecepatan 0,8C. C adalah kecepatan cahaya. Menurut pengamat yang diam, peristiwa tersebut terjadi selama waktunya. Nah, diketahui dari soal tersebut adalah V-nya, kecepatannya adalah 0,8C. Delta T-nya selang waktunya 3 sekon. Delta T pada orang yang bergerak. Yang ditanya adalah delta T0 selang waktu oleh pengamat yang diam. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan rumus dari dilatasi waktu. Delta T sama dengan delta T0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Sehingga nanti delta T0 sama dengan karena yang ditanya delta T0, maka delta T0 sama dengan akar ini dikalikan ke sebelah, dipindah ruas ke sebelah sehingga dia menjadi kali. Sehingga delta T dikali akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Delta T tadi nilainya 3 sekon. Akar 1 kurang V nilainya tadi 0,8 C dikuadratkan. Nah, 0,8 C kuadrat dikuadratkan hasilnya nanti 0,64 C kuadrat. C kuadratnya mati sama dengan C kuadrat yang di bawah. 0,1 dikurang 0,64 hasilnya nanti adalah 0,36. Sehingga 3 kali akar 0,36 sama dengan 3 sekon kali 0,6 sama dengan 1,8 sekon. Artinya waktu yang diamati orang yang diam adalah 1,8 sekon. Nah, perhatikan soal berikut, silahkan dikerjakan. Suatu peristiwa terjadi selama 5 sekon menurut pengamat yang bergerak menjauhi peristiwa itu dengan kecepatan 0,6C. C adalah kecepatan cahaya. Menurut pengamat yang diam, peristiwa tersebut terjadi selama selang waktu. Silahkan diselesaikan. Selanjutnya adalah masa relativitas. Massa suatu benda akan bertambah besar jika kecepatan relatif antara kedua pengamat juga bertambah besar, atau dituliskan dengan rumus M sama dengan M0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat, di mana M adalah massa saat diukur dari benda yang bergerak relatif, M0 adalah massa yang diukur saat benda tersebut diam, dan V adalah kecepatan pergerakan benda tersebut. Contoh,
Sebuah benda bergerak dengan massa diam m0, bergerak dengan kecepatan 0,6 c. Jika c adalah kecepatan cahaya di ruangan hampa, pertambahan besar massa benda tersebut adalah, nah diketahui dari soal ini V-nya 0,6 c. M0-nya tidak ada nilainya, berarti tetap M0. Yang ditanya adalah perubahan massa, berarti disebut delta. Kita gunakan dengan rumus massa relativitas, M sama dengan M0 per akar 1 kuadrat A1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Kemudian kita masukkan nilainya, M0 nya tetap M0, V nya 0,6 C kuadrat, kemudian 0,6 ini dikuadratkan menjadi 0,36, C dikuadratkan jadi C kuadrat, nanti C kuadrat atas mati dengan C kuadrat yang di bawah, sehingga hasilnya adalah 1 dikurang 0,36 nanti 0,64. M sama dengan M0 per akar 0,64. Akar dari 0,64 adalah 0,8. Maka M sama dengan M0 per 0,8. Ini kalau kita bagikan, ini kan ada nilainya angka 1. 1 dibagi 0,8 hasilnya adalah 1,26. Maka M sama dengan 1,25. Maka M sama dengan 1,25 M0. Maka yang ditanyakan tadi M, delta M, berapa besar perubahannya? Maka delta M sama dengan M dikurang M0. Maaf ini terbalik ya. Delta M sama dengan M0 dikurang M. M0 nya 120. Oke, maaf ini benar, M dikurang M0. M nya 125 M0 kurang M0 nya tetap M0. Ini kan tidak ada angka, berarti ini menunjukkan angka 1. Berarti 1,25 dikurangi 1 hasilnya adalah 0,25 M0. Soal, silakan dikerjakan. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 0,8 c. Jika massa diam benda tersebut adalah M0, maka pertambahan massa yang terjadi adalah sebesar, silakan diselesaikan. Selanjutnya adalah momentum relativistik. Nah, momentum didefinisikan sebagai perkalian massa dengan kecepatan. Momentum juga akan bersifat relatif karena ada faktor massa yang berubah ketika benda bergerak mendekati kelajuan cahaya. Momentum suatu benda akan terlihat bertambah besar ketika benda tersebut bergerak, di mana rumus momentum pada relativitas akan dinyatakan dengan P sama dengan M0V per akar 1 kurang V per C kuadrat. Contoh, sebuah partikel bermassa diam M bergerak dengan kelajuan relativistik. Berapa laju partikel tersebut agar momentum partikel sebesar mc per 2? Nah, yang diketahui dari soal tersebut adalah nilai momentumnya. P-nya sama dengan mc per kuadrat. Dan nilai M0-nya sama dengan M. Ini pernyataannya partikel bermassa diam M. Berarti M0-nya disebut M. Yang ditanya adalah berapakah kecepatan partikel tersebut, kelajuan partikel tersebut. Nah, penyelesaiannya dari rumus momentum tadi, P sama dengan M0V per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Kita masukkan nilai momentumnya mc per 2. Berarti mc per 2 sama dengan momentum M0 nya M, V nya yang dicari per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, kemudian ini kita coret nilai M nya yang kiri dan kanan, sehingga tinggal C per 2 sama dengan V per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Kita mau menghilangkan nilai akar ini. Cara menghilangkan akar ini, ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan juga dikuadratkan, sehingga C dikuadratkan C kuadrat, 2 dikuadratkan 2 kuadrat, sama dengan V kuadrat per, akarnya hilang menjadi 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Selanjutnya kita kali silang, C kuadrat dikali 1 kurang V kuadrat per C kuadrat, 2 kuadrat dikali V kuadrat, sehingga hasilnya C kali 1 C kuadrat.
C kali V kuadrat per C kuadrat. C kuadrat sama C kuadratnya mati, sisa V kuadrat, sama dengan 2 kuadrat 4 dikali V kuadrat menjadi 4V kuadrat. Kita pindahkan nilai V kuadrat ke sebelah kanan, negatif pindah ruas menjadi positif. Maka C kuadrat sama dengan 4V kuadrat tambah V kuadrat sama dengan 5V kuadrat. Kita hilangkan kuadratnya. Kita hilangkan kuadratnya dengan cara dipindahkan dulu ya. 5 ini biar nilai V-nya sendirian. Nilai 5 pindahkan kali, pindah menjadi bagi. Maka V kuadrat sama dengan C kuadrat per 5. Kita akarkan untuk menghilangkan kuadratnya. Akar dari V kuadrat V, akar dari C kuadrat C, akar dari 5 adalah akar 5, agar tidak nilainya desimal terlalu panjang. Nah, selanjutnya ini ada sebuah soal, silakan diselesaikan. Sebuah partikel bermassa diam M bergerak dengan kelajuan relativistik. Berapa laju partikel tersebut agar momentum partikel tersebut sebesar mc per 3? Silakan diselesaikan. Selanjutnya adalah energi relativistik. Ketika benda diam, partikel akan memiliki energi diam yang sebanding dengan massa diam dengan kuadrat kelajuan cahaya, atau dituliskan dengan N0 sama dengan M0 kali C kuadrat. Jika benda bergerak dengan kelajuan mendekati kelajuan cahaya, energi total benda membesar, sama halnya seperti massa yang ikut membesar, sehingga energi relativisnya menjadi E sama dengan N0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini berasal dari perubahan massanya. Massa, sehingga kalau dituliskan jadi M0 C kuadrat per akar 1 kurang V per C kuadrat. Selisih energi relativitas dengan energi diamnya merupakan energi kinetik benda tersebut, sehingga dituliskan energi kinetik sama dengan E dikurangi E0. Nah, E-nya energi kinetiknya sama dengan E0 dikali 1 kurang akar 1 kurang V per C kuadrat dikurangi 1. Nah, hubungan momentum dan energi relatif nanti adalah E kuadrat sama dengan E0 kuadrat ditambah PC dikuadratkan. Ini hubungannya dengan mengambil nilai energi kinetik dari kecepatan benda relatif tersebut. Jadi maka menjadi PC kuadrat, dikuadratkan semuanya, maka P kali C kuadrat. Contoh, sebuah benda bermassa 4 kg. Jika benda tersebut bergerak dengan kecepatan 0,6 C, di mana C adalah 3 kali 10 pangkat 8. Ini 10 pangkat 8 M per S. Maka tentukan A massa bergeraknya, B energi diamnya, C energi relativitasnya, D energi kinetiknya. Dari soal diketahui massa diam 4 kg, berarti M0 nya 4 kg. Kecepatan 0,6 C berarti V 0,6 C. Yang ditanya A massa bergerak berarti M, B energi diam berarti E0, C energi relativitas berarti E, D energi kinetik berarti EK. Jawaban A, nilai M sama dengan menggunakan rumus massa relativistik. Maka M sama dengan M0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. M0 nya 4 per akar 1 kurang V nya tadi 0,6 dikuadratkan menjadi 0,36 C kuadrat per C kuadrat. C kuadrat mati sama C kuadrat. 1 kurang 0,36 0,64. Akar dari 0,64 0,8. 4 dibagi 0,8 hasilnya 5 kg. B, energi diamnya. Energi diam tadi kita ingat rumusnya adalah M0 C kuadrat. M0 nya ambil massa diamnya 4 kilo. 4 dikali C kuadratnya 3 kali 10 pangkat 8 dikali 2 dipangkat 2 kan. 3 dipangkat 2 kan 9.
10 pangkat 8 dipangkat 2kan 10 pangkat 16. 3 dipangkat 2kan tadi 9. 9 kali 4 adalah 36. Maka seharusnya 36 kali 10 pangkat 16. Kita majukan, kita ambil pangkatnya menjadi pangkat 17, sehingga 36 menjadi 3,6 kali 10 pangkat 17. Yang C, energi relativistiknya, maka menggunakan rumus E sama dengan mc kuadrat. M-nya masa relativistiknya, sudah kita cari tadi 5 kg. C kuadrat kecepatan cahayanya. Dengan cara yang sama menghitung E0 tadi, maka didapatkan energi relativistiknya 4,5 kali 10 pangkat 17 Joule. Yang terakhir E, energi kinetiknya. Energi kinetik adalah E dikurangi dengan E0, maka 4,5 kali 10 pangkat 17 dikurang 3,6 kali 10 pangkat 17 sama dengan 0,9 kali 10 pangkat 17 Joule. Nah, selanjutnya ada sebuah soal. Sebuah benda diam bermassa 6 kg. Kemudian benda bergerak dengan kecepatan 0,8 c. Maka tentukan massa bergeraknya, energi diamnya, energi relativistiknya, dan energi kinetiknya. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di situ penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.